Shalom, kita akan mulai ibadah kita. Kita persembahkan hidup kita, hati kita, kita bawa beri yang terbaik baginya. Allah kita sungguh baik. Biarlah kita senantiasa selalu mendekat dan merasakan setiap kasih setianya dalam kehidupan kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap langkah kau pun menunggu.
kami tidak akan pernah khawatir, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam pujian kami. Haleluya, amin. Allah kita yang sungguh sangat mempesona, yang selalu sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sudah menyediakan mahkota dalam kehidupan kita, asal kita tetap setia. Kau yang selalu mengasihi kami Tuhan, Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Kau Allah yang setia, kami bersyukur ya Tuhan. Kau
Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama. Kami bersyukur di hadapan Engkau Bapa. Engkau telah menyertai kami dalam keadaan yang baik. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberikan sukacita bagi kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu kembali. Pakai kami semua untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami boleh mengerti akan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami semua untuk kami dapat menangkap akan isi hati-Mu lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, walau kita masih ada di rumah masing-masing, tapi tidak masalah saat kita dekat kepada Tuhan, ya dimanapun kita berada, maka Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan akan membekali kita dengan firman-Nya. Sebab hanya firman Tuhanlah itu andalan kita, dan firman Tuhan itulah yang akan menjamin kita untuk kita bisa terus bertahan dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayatnya yang ketiga saya bacakan. Ya, judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Sekali lagi, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jemaat Tuhan yang saya kasih, ya saya ingin kita semua, ya jemaat Tuhan Batu Karang, untuk kita mengerti. Ya, judul firman Tuhan akan saya bawakan yaitu menghitung berkat kekayaan kita. Menghitung berkat kekayaan kita. Tadi perikop dari firman Tuhan ayat yang telah kita baca, ya mirip seperti itu. Memang kekayaan itulah yang Tuhan berikan untuk kita semua, jemaat Tuhan. Ya saudara, kita harus sadar bukan hanya Tuhan memberikan kepada kita jaminan untuk berkat-berkat materi saja, itu perlu juga, itu ya sekali lagi itu tidak akan kita memiliki sampai selama-lamanya, itu sementara saja. Ya berkat-berkat materi, Tuhan mencukupi juga. Tuhan tahu, Tuhan memberikan kepada kita menurut porsi kita masing-masing. Tetapi yang satu ini yang lebih penting daripada berkat materi, berkat jasmani, itu adalah yang telah kita baca tadi. Ya, dikatakan di sini, sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah memberikan, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Artinya berkat rohani yang ada di dalam surga itulah yang diberikan untuk saudara dan saya. Dan itulah yang berkat yang besar, yang terpenting. Berkat itu yang dicari-cari oleh seluruh manusia yang ada dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya beruntung, kitalah yang mendapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan di dalam Kristus telah mengaruniakan, telah memberikan akan berkat rohani yang ada di dalam surga itu untuk saudara dan saya. Nah, ini merupakan satu berkat yang sangat penting sekali. Dan pada hari ini, ya saya percaya jemaat Tuhan kita akan dicelikkan mata kita. Ternyata kita adalah orang-orang yang sangat beruntung.
saat kita mengenal Yesus, maka berkat-berkat yang besar itu diberikan untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, berkat apa saja yang harus kita hitung ya. Kita hitung berkat kekayaan yang besar itu yang dapat kita miliki, sedang kita miliki. Ya. Yang pertama adalah kita dicintai Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Ya, saya percaya saat kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kasih Allah, Allah yang adalah kasih itu mengasihi saudara dan saya. Nah, sebab itu ayat berikutnya saya bacakan ayat yang keempat, di mana kita akan melihat lebih jelas lagi. Dikatakan di sana, ayat yang keempat, Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sampai di sini dulu. Lihat, jemaat Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab di dalam Yesus, ya Allah telah memilih kita. Jadi kita harus sadar, sering saya katakan, sadarlah bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini tidak bisa memilih Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha suci. Tetapi Dialah yang memilih kita lewat Yesus Kristus. Sehingga kita dikasihi, sehingga kita menerima cinta Tuhan itu. Nah, itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa aku adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebab itu kita perlu selalu bersuka cita. Apapun keadaan kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang kekurangan, mungkin pas-pasan hidup kita, tetap bersyukur. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan mengasihi aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia akan mencukupi aku. Walaupun dengan yang pas-pasan sekalipun. Aku bersyukur Tuhan. Tanda bahwa Engkau mengasihi, mencintai aku. Dan aku sadar. Karena Engkau telah memilih aku. Saat Engkau memilih aku, tandanya bahwa ada kasih Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat Bapak memilih istrimu, untuk apa? Ya, untuk dikasihi. Bukan untuk dijadikan pembantu, tapi untuk dikasihi. Demikian juga Yesus Kristus memilih saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dikasihi. Nah, itu harus kita sadar bahwa kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Yang kedua adalah kita menerima hidup berkelimpahan. Kita menerima hidup berkelimpahan. Nah, hidup seperti apa? Ayat yang ada di bawahnya, ayat 4b, ya, Efesus 1 ayat yang ke-4b di bawahnya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lihat, supaya kita kudus. Saat Tuhan Yesus memilih kita semua menjadi orang yang dikasihi, apakah kemudian dikasihi begitu saja? Tidak, tetapi Dia ingin supaya kita seperti Yesus. Untuk apa? Untuk hidup kita harus sama seperti Dia. Kalau Dia hidup dalam kekudusan, kesucian, kita pun juga harus masuk ke dalam kekudusan. Ya, saudara mungkin berkata, aku susah Pak, sulit Pak. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan fasilitas untuk kita semua. Yesus memberikan darahnya. Itu untuk apa? Untuk menyucikan akan hidup kita. Saat kita sadar bahwa aku telah Kau kasihi, telah Kau pilih untuk menjadi milikmu. Dan Engkau telah memberikan darahmu.
untuk menyucikan akan hidup. Dan kita meresponinya. Kita sadar, kita meresponinya saat kita ada kesalahan, segera datang kepada Dia yang mengasihi saudara dan saya. Saya percaya Dia tidak menolak kita. Dia tidak mengusir kita di hadapannya. Tapi Dia dengan kasih-Nya membelai kita, membasuh kita. Saat kita bertobat, datang kepada Dia. Inilah kesalahanku, inilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahanku Yesus. Maka Dia segera menolong saudara, mengampuni saudara, ya, menyucikan saudara. Lihat, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia nanti. Ya, saat kita pulang ke surga, kita menghadap kepada Allah Bapa, hidup saudara dan saya itu harus beres. Kita harus dibersihkan, ya, disucikan. Itulah tanda bahwa kita menerima hidup berkelimpahan. Ya, hidup berkelimpahan itu bukan hanya kita menerima berkat materi, punya rumah, punya mobil, punya motor saja. Ya, tidak seperti itu. Tapi kita harus punya kesucian itu yang telah Tuhan Yesus siapkan dengan darah-Nya. Dia membasuh kita. Nah, itu yang terpenting. Ya, materi memang perlu, tapi sementara saja. Beberapa tahun saja kita dalam dunia ini. Tapi kesucian itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Ya, saat mereka suatu saat ajal menanti harus melepaskan nyawanya, mereka bingung, mereka kalang kabut. Aku masih belum beres, aku masih belum melepaskan akan kesalahanku, dosa-dosaku. Ya, saya katakan dosa harus dibayar. Dan Yesus Kristus telah membayar bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kita diadopsi menjadi anak Allah. Ya, kita diadopsi menjadi anak Allah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-5 dan ke-6, saya bacakan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Garis bawahi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Garis bawahi lagi sesuai. Nah, saya ingin menekankan kita semua pada saat ini, bahwa Tuhan Allah ingin untuk kita menjadi anaknya. Dengan jelas di sini dikatakan bahwa ini merupakan rancangannya Dia sendiri. Ya, Dia mempunyai konsep sendiri untuk menjadikan kita itu anak-anaknya. Kita diadopsi untuk menjadi anaknya. Jemaat Tuhan, kita tidak bisa ya untuk datang sendiri kemudian minta aku menjadi anak Tuhan. Tidak bisa. Tapi orang yang akan mengadopsi itulah yang datang kepada kita untuk mencari kita. Ya, saya dulu pengurus dari satu yayasan di Surabaya, Pondok Kasih. Ya, Pondok Kasih itu menampung anak-anak yang batal aborsi. Ya. Ada orang-orang tua, ada ibu-ibu yang ingin menggugurkan akan anak yang ada dalam kandungan. Nah, Pondok Kasih ini itu menampung mereka semuanya, ya, yang akan dibunuh, diaborsi, itu mereka kita tampung untuk kita pelihara mereka dan kita memberi makan, memberi kebutuhan, ya, bayi-bayi yang masih kecil itu. Dan kemudian kita juga membuka bagi orang tua yang akan mengadopsi, dan banyak orang tua yang mengambil anak di sana. Ya, dari jemaat kita pun ada yang
beberapa yang mengambil anak di sana. Luar biasa. Orang-orang tua itu mengasihi anak yang telah dipilihnya. Ya, bukan sembarangan mereka memilih, tapi mereka melihat puluhan anak, bayi-bayi. Nah, orang tua itu datang untuk mencari, untuk memilih, kadang-kadang beberapa hari mereka harus datang untuk bertanya kepada kita, untuk mencari, untuk mau yang perempuan atau yang laki-laki. Lihat Bapak Ibu sekalian, saya bayangkan seperti itulah Tuhan kita. Tuhan mencari saya untuk menjadi miliknya. Tuhan mencari saudara untuk menjadi miliknya, untuk dikasihinya, dan untuk diberi fasilitas hidup suci bisa kita capai. Dan saat ini kita sadar bahwa adopsi daripada Allah itu lewat Yesus Kristus yang telah memilih saudara dan saya. Nah, saudara, tandanya bahwa kita itu adalah orang-orang yang telah diadopsi oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur. Jangan sampai kita menyia-nyiakan akan apa yang telah Tuhan berikan. Ya, pilihan Tuhan, adopsi yang Tuhan berikan untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan, saat kita ada dalam tangan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Apa yang telah Tuhan pegang, maka tidak ada kekuatan, setan pun tidak bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Ya, satu-satunya kita yang melompat, kita yang keluar. Ya, saat hidup kita, kemudian hidup kita sembrono, kemudian kita coba-coba melihat kekuatan yang lain, ya mungkin ada iming-iming di sana, ada sesuatu yang menarik, kemudian kita percaya kepada ilah-ilah, patung-patung, dewa-dewi, ya itu kita melompat keluar dari tangan Tuhan. Saat kita menjadi anak, maka kita harus tetap ada di dalam rumah Tuhan, dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita melompat. Saudara tidak bisa mengatakan, ya karena kuasa kegelapan narik aku, tidak bisa. Ya. Inisiatif pertama itu adalah dari diri kita sendiri, ingin melompat dari tangan Tuhan yang telah memegang akan hidup kita. Jadi hargai adopsi Tuhan untuk saudara dan saya. Tanda itu Tuhan mengasihi, tanda itu kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Nah sebab itu kita perlu terus menghitung, luar biasa aku telah dijadikan anak-anak Allah. Itu merupakan berkat kekayaan yang luar biasa yang aku dapatkan. Itulah yang harus ada dalam pikiran dan hati kita. Yang keempat adalah kita diampuni. Kita diampuni. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Ayat 7 dan 8 saya bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, garis bawahi, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, luar biasa ya. Ayat ini, saudara teliti. Kita teliti satu persatu, kalimat demi kalimat. Lihat, Bapak Ibu sekalian, kita akan sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan, bukan saja Tuhan adopsi kita, Tuhan biarkan begitu, tapi Tuhan memberikan satu fasilitas yaitu pengampunan. Lewat apa? Lewat darahnya. Ya, coba
Saya bacakan lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan. Artinya ada yang bayar. Ya, kesalahan dosa kita yang harus kita bayar, yang tidak bisa gratis, itu ada yang bayar, ada yang tebus. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan, kita harus sadar. Ya, dosa kita itu kita akan bayar dengan kekayaan dunia. Firman Tuhan tidak bisa. Ya, dosa harus dibayar dengan nyawa. Dan yang luar biasa adalah kita harus sadar Yesuslah. Ya, dikatakan di sini yang telah menebus kita, bayar dengan apa? Dengan pengampunan yang Tuhan berikan menurut kekayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga itu dengan kekayaan yang total memberikannya kepada saudara dan saya. Sehingga kita bebas dari tuduhan kuasa kegelapan, tuduhan dosa yang telah menjerat kita, yang telah menarik kita. Sebetulnya kita harus jauh daripada Tuhan. Tetapi ada Yesus Kristus yang menebus, bayar, yang mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita, lihat Bapak Ibu sekalian, yang diberikan dengan limpahnya. Kita perlu seperti apa pengampunan kesalahan kita? Ya Pak, aku berdosa banyak sekali. Dosa yang telah aku lakukan banyak sekali. Firman Tuhan mengatakan, Yesus memberikan ya pengampunan dengan limpahnya kepada kita. Ulang 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu sekalian, itulah hikmat dunia tidak bisa menjangkaunya. Pengertian dunia tidak bisa memahaminya. Tapi hanya kemurahan daripada Yesus Kristus sajalah yang diberikan dengan limpah. Lewat apa? Ayat yang di atasnya, pengampunan dan bayar untuk kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Yang kelima adalah kita punya tujuan hidup. Nah, ini penting. Kita mempunyai tujuan hidup. Itulah berkat kekayaan yang kita miliki. Ya, orang-orang dunia banyak ya kesasar dalam hidupnya sehingga mereka pada akhirnya mereka masuk dalam kegelapan dengan satu penyesalan hidup yang tidak bisa lagi balik kembali. Ya, point of no return. Kalau pesawat itu sudah akan take off dengan kecepatan penuh, ya, mulai dari 100, 200, 500 kilometer per jam, mulai pesawat itu akan naik dan di situ pesawat itu tidak bisa ngerem lagi. Pesawat itu harus terbang, harus lepas landas. Nah, demikian juga orang-orang dunia. Saat mereka tidak mengenal Yesus, mereka berjalan dengan hidupnya sembrono seperti itu, mereka tidak bisa balik lagi. Aku akan kembali ke rumahku untuk aku mendapatkan pengampunan. Aku akan percaya kepada Yesus. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ingat orang kaya dengan Lazarus. Ya, saat orang kaya itu meninggal, dia ya merasa hatinya menyesal. Di rumahku ada 5 saudaraku yang lain. Ya, beri aku kesempatan untuk hidup, untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di rumah bahwa neraka itu ada, bahwa panas ya daripada api itu ada yang sedang saya alami saat ini. Tapi Bapak Abraham mengatakan tidak bisa kembali lagi orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai tujuan hidup.
Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-9 sampai 12. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ayat ini mengatakan bahwa dengan kerelaan daripada Yesuslah, dengan kehendaknya, maka dikatakan di sini sebagai persiapan ya, kegenapan waktu untuk mempersatukan. Ya, kita harus sadar bahwa kita akan dipersatukan saat saudara dan saya ya selesai dalam tugas kita dalam dunia ini, kita masuk dalam kekekalan, maka Yesus mempersatukan kita. Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Ya, lihat rancangan ya, tujuan hidup kita harus tahu dengan pasti. Tujuan hidup kita itu bukan hidup dalam dunia yang sementara ini. Tujuan kita dalam dunia ini bukan hanya hidup yang berkelimpahan, bermewah-mewah. Tidak, sama sekali tidak. Saudara bisa tanya dengan orang siapapun juga. Ya, saat mereka, walaupun mereka diberkati berlimpah-limpah, tapi itu bukan tujuan hidup. Itu sementara saja. Kita tetap makan 1 hari 3 kali. Tidak bisa kemudian aku mau makan 1 hari 10 kali karena aku punya banyak. Aku akan makan banyak. No, tetap 3 kali saja. Ya, ada batasnya. Walaupun kelimpahan. Nah, sebab itu kita perlu tahu tujuan hidup kita ini bukan cuma di dunia, tapi suatu saat nanti, saat kita masuk ke dalam kekekalan. Ya, firman Tuhan mengatakan dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Nah, kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Ya, di mana kita akan dipakai untuk menjadi alatnya, untuk menjadi anggota tubuhnya. Lihat, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus telah merancangkan itu semuanya dan kita harus tahu, ya, kita mempunyai tujuan, ya, tujuan hidup kita itu untuk disatukan dengan Yesus yang sebagai kepala, dan kita pun juga masuk di dalam tubuhnya. Sebab itu kita harus menjaga hidup kita bersih seperti Yesus adalah yang suci adanya. Ayat 11 dan 12, aku katakan di dalam Kristus, ya, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Ya, garis bawahi sekali lagi, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, bagian Yesus sebagai kepala dan kita ada tubuhnya, ya, sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lihat, berulang-ulang dikatakan rancangan, ya, skenario ini itu adalah dari Tuhan sendiri, dari Allah Bapa sendiri yang telah menyusunnya itu. Yesus nanti akan sebagai kepala dan kita semua jemaat Tuhan akan menjadi jemaatnya, akan menjadi tubuhnya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Lihat, akhirnya kita itu akan dipermuliakan bersama dengan Yesus. Ya, bukan hanya kepala saja yang dipermuliakan, tapi tubuhnya, anggotanya, ya, itu yang juga mendapat
dipermuliakan, kemuliaan, mendapatkan kemuliaan. Dan saudara harus tahu, itulah rancangan Tuhan. Jadi kita perlu tahu tujuan hidupku itu bukan di dunia ini sementara, tapi nanti saat aku bersama dengan Tuhan, hidupku telah disucikan, aku telah dipilih, aku telah diadopsi, aku telah disucikan, dan aku mempunyai tujuan hidup, yaitu bersama Yesus, dipermuliakan di sana. Luar biasa. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kita punya janji menjadi milik Allah. Ya. Kita akan menjadi milik Allah. Itulah janji untuk saudara dan saya. Dan saudara perlu pegang janji itu. Aku percaya suatu saat ya di dunia ini aku boleh seperti ini, biasa saja, ya sederhana saja, tidak apa. Tapi satu saat nanti aku akan pulang dan di sana aku menjadi milik Allah. Ya bukan hanya milik Allah saja, tapi aku menjadi ya setubuh dengan Yesus yang sebagai kepala, aku sebagai jemaatnya, sebagai tubuhnya. Luar biasa. Ya, ayat-ayat yang terakhir saya bacakan di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Perhatikan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ulang, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengharap saudara nanti bisa mengulang ya ayat-ayat daripada Efesus 1, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini. Ya, itulah merupakan satu kekayaan saudara dan saya. Kekayaan kita selagi kita dalam dunia ini. Lihat Bapak Ibu sekalian, kita menjadi milik Allah. Ya saudara, tidak boleh pesimis. Masa iya? Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini adalah firman yang serius, firman yang sungguh. Saudara lihat ya, ayatnya yang ke-14, saya bacakan lagi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, Roh Kudus sebagai jaminan. Saya katakan, jaminan itu panjar, saudara. Saudara, kalau mau beli handphone atau membeli rumah, saudara kan perlu DP, perlu uang panjar. Ya, saudara tidak bisa kemudian aku mau mendapatkan rumah itu, aku mau masuk ke dalam, ya saudara belum memberi uang panjar, saudara belum beli cash. Nah, uang panjar ini penting sekali. Ya. Uang panjar kita untuk menjadi milik Allah, firman Tuhan mengatakan sekali lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan atau panjar bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa? Ya seluruhnya tadi, dari ayat yang ketiga, 4, 5, 6, ya poin yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang kita miliki. Sekali lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan atau panjar bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, untuk kita menjadi milik Allah, ya, untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Itulah janji Tuhan untuk kita semua. Jadi Tuhan serius. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hati saudara dan saya.
itu menjadi meterai, ya firman Tuhan tadi mengatakan meterai, saya katakan juga itu menjadi panjar untuk kita suatu saat sampai di sana. Kita menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Dan itulah yang perlu kita sadari. Kita perlu terus menghitung berkat kekayaan kita yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Sebab itu jangan takut Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita ya kehidupan yang berkelimpahan lewat apa? Lewat kekudusan. Hidup kudus karena Yesus yang telah memberikan darahnya untuk menjadikan kita orang-orang yang tidak bercacat, yang tidak bercela di hadapannya. Itulah yang dicari-cari oleh orang dalam dunia ini. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, kita diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi orang yang kudus, orang yang tidak bersalah di hadapannya. Dia sudah bayar semuanya, pengampunan itu. Yang kelima, itu kita tahu tujuan hidup kita. Suatu saat nanti kita akan menjadi tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala kita semua jemaat Tuhan seluruh dunia ini. Yang bermiliar-miliar yang percaya kepada Tuhan. Kita akan menjadi tubuhnya. Ya tubuhnya macam-macam. Ya ada yang menjadi kelingking, ada yang menjadi ibu jari, ada yang menjadi sel-sel yang kecil-kecil. Ya, walaupun kelingking kecil, ini tidak bisa kemudian, enggak perlu, ya enggak perlu kelingking aja. Ya enggak lengkap tubuh Tuhan. Ya, sel yang kecil seperti kuku saja penting sekali untuk melindungi akan ujung jari kita. Jangan saudara menganggap kuku ini tidak penting. Ya, penting sekali. Nah, bermiliar-miliar orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi sel-sel tubuh daripada Yesus yang sebagai kepala itu. Jadi saudara penting. Ya, dari semula saudara dan saya telah ditentukan. Tempat kita telah ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu jaga akan hidup kita ini untuk terus berkenan di hadapannya. Ya, baca firman Tuhan senantiasa untuk kita selalu bisa mengerti, membawa hidup kita ini. Ya, Injil kemuliaan Tuhan itu kita baca senantiasa sehingga kita boleh waspada dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir tadi saya katakan bahwa kita mempunyai janji. Kita menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Dan itulah berita yang hebat yang sedang kita nanti-nantikan. Dan kita mengerti bahwa kekayaan berkat-berkat yang luar biasa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dengan pengertian, dengan kasih Tuhan mengasihi kita, itu semuanya diberikan untuk kita semua. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kita terus mengenang akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita nyanyikan dari hati kita. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Itulah pengakuan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Engkau mendengar yang telah kami serukan di hadapan Engkau Tuhan. Semua yang kami dapatkan, semua berkat, semua kekayaan yang tak terperkirakan kami dapatkan itu. Karena Engkau setia kepada kami. Engkau mengasihi, Engkau mencintai kami Tuhan. Dan kami, Kau berikan hidup yang berkelimpahan lewat kekudusan yang telah Kau memeteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Maka Engkau menjadikan kami juga menjadi anak-anak Allah. Engkau mengadopsi kami Tuhan. Engkau memilih kami untuk menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni akan kesalahan kami. Engkau tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Kesalahan-kesalahan kami kemarin, saat ini juga. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Saat kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Inilah aku, ampunilah kesalahan dosa-dosaku. Dan kami percaya Engkau memberikan pengampunan yang sempurna. Engkau telah membayar dengan kekayaan lewat Yesus Kristus. Dengan darahnya. Dan terima kasih Tuhan. Kami memiliki tujuan hidup untuk bersama dengan Engkau suatu saat nanti. Kami akan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Yesus. Engkau mendandani kami setiap hari untuk kami menjadi layak bersanding dengan Engkau. Engkau sebagai kepala Yesus. Dan kami sebagai anggota daripada tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami tahu juga janji bahwa Engkau akan menjadi, kami akan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kekayaan, untuk berkat yang tidak terperkirakan itu. Tidak terpikirkan oleh kami. Pikiran kami yang kecil, otak kami yang sederhana ini. Tapi kami boleh mengerti akan firman-Mu yang dalam ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau menjangkau setiap jemaat-Mu yang ada di rumah
Mereka memiliki kekuatan iman yang teguh di dalam Yesus saja sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami juga menyerahkan akan semua anggota keluarga kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang akan menjangkau mereka Tuhan. Mereka boleh mengerti juga bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang berharga dalam dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah angkatlah tanganmu berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru lewat arah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, Tuhan juga memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu juga. Tuhan menjaga dan menjaminnya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya menerima katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.